Eee, Terima kasih, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait hasil penjualan di mata kuliah kreativitas dan inovasi. Sebelum itu perkenalkan saya Fadila Nurhasana dan juga ada anggota kelompok 3, ada Agnes Monika Ruba dan juga Adelia Putri Ardita. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Penguasaan lebih dari satu bahasa menjadi semakin penting di era globalisasi karena mendukung komunikasi, kerjasama internasional, dan pemahaman lintas budaya. Bahasa berperan fundamental dalam kehidupan manusia, baik untuk alat komunikasi ataupun sarana pewarisan budaya dan juga nilai sosial. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran bahasa secara fleksibel, termasuk melalui kursus online. Tempest Language Course hadir sebagai lembaga kursus online yang berfokus pada pembelajaran bahasa Jepang dengan metode pengajaran melalui Zoom dan dukungan platform lain seperti WhatsApp dan juga Instagram. Lembaga ini menyediakan trial class setiap bulan untuk menarik dan juga membangun relasi dengan calon peserta didik. Baik, selanjutnya ada profil usaha. Nama usahanya adalah Tempest Language Course. Pemiliknya itu adalah saya sendiri, yaitu Fadila Nurhasana. Alamatnya ada di Balai Rakyat, Koja, Jakarta Utara. Nomor telepon tertera ya. Kemudian emailnya, tahun berdirinya 2025, situs resminya ada di Instagram. Baik, kita masuk ke tentang kami. Jadi, kata Tempest ini diambil dari nama tokoh anime. Animenya ini adalah Tensei Shitara Slime Dataken. Jadi, anime yang menceritakan tentang seseorang di masa lalu yang meninggal kemudian bereinkarnasi menjadi slime. Kemudian dia berteman dengan dragon ya atau naga di suatu gua gitu. Kemudian singkat cerita mereka melakukan pertemanan jadi memberikan nama satu sama lain. Jadi slime-nya ini sebelumnya tidak punya nama, kemudian diberikan nama Rimuru oleh si naganya. Dan kemudian naga ini mempunyai nama Veldora Strom sebelumnya, kemudian diberikan nama Tempest oleh Rimuru. Jadi yang semula Veldora Strom berubah jadi Veldora Tempest, kemudian naganya ini, yang Veldora ini juga memberikan nama akhiran Tempestnya ini kepada Rimur. Jadi punya keterkaitan antara keluarga seperti itu. Nah, karena ketertarikan terhadap anime ini, saya juga memutuskan untuk memasukkan istilah Tempest ini ke dalam usaha saya. Dahulu juga punya usaha Tempest Cafe ya, yang menjual beberapa camilan seperti oshirko atau sup kacang merah dan juga dango. Boleh selanjutnya, Monik. Yang berikut ada visi dan misi. Yang pertama ada visi, ini visinya menjadi pusat pelatihan bahasa yang unggul secara efektif untuk membangun jembatan komunikasi antar budaya di tingkat internasional. Misi kami menghadirkan pengajar yang profesional dan berpengalaman, lalu menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif, menyediakan dan menggunakan modul berbasis internasional dalam pembelajaran bahasa Jepang, menghasilkan murid yang memiliki pengalaman dan keterampilan terkait lintas budaya dan bahasa Jepang, dan yang terakhir ada 3M, yaitu menciptakan, meningkatkan, dan memberikan layanan yang terbaik. Next, Bill. Lalu di sini apa itu Tempest Japanese Course? Ini merupakan tempat kursus online yang bergerak pada bidang layanan atau jasa pengajar bahasa asing yang berfokus pada bahasa Jepang. Kegiatan kursus ini dilakukan secara online by Zoom dan didukung dengan platform lain seperti WhatsApp sebagai tempat diskusi dan Instagram sebagai platform utama usaha ini.
Usaha ini menyediakan beberapa tipe kelas yang dapat diikuti bagi pemula ataupun lanjutan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Jepang mulai dari kelas pemula sampai kelas N4. Yang berikut tujuan adanya kursus bahasa Jepang. Yang pertama, membantu menguasai keterampilan bahasa Jepang secara langsung atau tertulis. Yang kedua, mempersiapkan individu untuk melanjutkan studi, bekerja, atau magang di Jepang. Menjadi wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya Jepang. Dan yang terakhir, mempersiapkan individu untuk mengikuti program sertifikasi bahasa Jepang. Selanjutnya ada jenis layanan atau kelas. Di sini kelasnya ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Kana for Beginner, yaitu tipe kelasnya itu ada 2, yaitu yang pertama reguler, durasi belajarnya itu 1 bulan, harganya itu mulai dari 80.000. Kalau yang private, durasi belajarnya itu 1 bulannya itu 100.000. Terus kelas bahasa Jepang yang Sokyu 1 dan 5 itu tipe kelasnya ada 3. Yang pertama reguler, durasi belajarnya itu 3 bulan, harganya 200.000. Tipe kelas yang private, durasi belajarnya 3 bulan juga, itu harganya 400.000. Terus yang tipe kelas Sokyu yang intensif, 1 bulannya itu 550.000. Terus kelas bahasa Jepang Sokyu yang kedua atau N4, itu yang pertama regulernya itu ada 3 bulan 300.000. Yang kedua yang private, durasi belajarnya 3 bulan itu 600.000. Terus yang intensif 1 bulannya 750.000. Next, Bill. Izin menambahkan, jadi untuk harga-harga ini untuk Sokyu 1 dan juga Sokyu 2, harga 200, 400, 500 dan seterusnya ini harga per bulannya. Jadi durasi belajarnya memang 3 bulan, tapi harga yang tercantum ini harga untuk setiap per bulannya. Silakan ada. Selanjutnya ada fasilitas. Fasilitas yang disediakan oleh Tempus Japanese Course itu berupa yang pertama pretest untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang. Selanjutnya ada modul bahasa Jepang yang dapat diakses secara permanen sesuai level yang diambil. 3, rekaman kelas yang dapat diakses kapanpun dimanapun. 4, praktik kaiwa gratis. 5, post-test untuk melihat hasil akhir pembelajaran. 6, laporan proses pembelajaran. Terus yang ke-7, mendapatkan sertifikat. Keunggulan dari Tempus Language Course ini itu yang pertama harganya terjangkau mulai dari 80.000. Terus kedua dapat request jadwal kelas. Yang ketiga tersedia kelas reguler, private, dan intensif. Keempat menyediakan next. Tadi kepotong, Del, boleh diulang untuk poin keempat? Buat poin keempat menyediakan pretest dan poster dan harus yang layanan terbaik. Baik, selanjutnya adalah segmentasi pasar. Yang pertama, mulai dari usia 8 tahun, itu udah boleh bisa ikut serta kursusnya. Syaratnya adalah sehat jasmani dan juga rohani. Kemudian yang kedua, suka dan tertarik dengan budaya dan bahasa Jepang. Kenapa kita menyatukan ini? Karena ketika kita mempelajari sesuatu tapi kita tidak tertarik, akan susah belajarnya gitu. Kemudian yang ketiga, ingin mengikuti ujian JLPT atau Japanese Language Proficiency Test.
atau mengambil sertifikasi bahasa Jepang. Kemudian yang keempat, semua kalangan, jadi bisa kelas menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, dan semua jenis kelamin, bisa pria maupun wanita. Yang berikut ada strategi promosi. Yang pertama, kami mengadakan trial kelas gratis. Ini kami sudah mengadakannya di bulan kemarin di tanggal 28. Lalu yang kedua, mempromosikan jasa melalui media sosial berupa Instagram Ads, Facebook Ads, postingan TikTok, postingan Threads, WhatsApp status. Yang ketiga, membuka kelas offline agar dapat menjangkau warga lokal. Yang keempat, mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengenalkan kursus ini agar peserta meningkat. Dan yang terakhir, diskon di Hari Nasional. Baik, izin menambahkan, jadi strategi promosi ini yang di poin ketiga, 4, dan 5, kita belum bisa menerapkan karena bisnis ini belum terlaksana dengan baik gitu. Jadi kita masih dalam proses pemula, masih melakukan awalan dengan trial class dan juga promosi melalui media sosial terlebih dahulu. Mungkin nanti ketika seiring berkembangnya bisnis ini, ketika benar-benar ingin dikembangkan, akan melakukan 3 strategi promosi yang disajikan pada presentasi kali ini. Selanjutnya itu ada laporan trial class. Ya, selanjutnya ada tujuan trial class. Yang pertama, di sini tujuan adanya trial class ini untuk menarik target pasar. Jadi dengan adanya trial class ini, calon konsumen atau peserta didik ini akan merasakan terlebih dahulu bagaimana proses belajar di kursus online TMPS ini. Dan harapannya setelah trial class dilaksanakan, menarik calon konsumen untuk benar-benar menggunakan layanan belajar bahasa Jepang. Kemarin Ibu Indri juga sudah ikut serta dalam proses trial class-nya, kemudian kemarin juga ada sekitar 10 orang yang mengikuti, dan setelah proses pembelajaran tersebut, ada beberapa dari teman saya yang mengungkapkan bahwa, wah, seru juga ya belajar bahasa Jepang, saya tertarik dengan bahasa Jepang seperti itu. Kemudian juga mereka ada yang meminta beberapa materi yang sebelumnya saya sajikan di trial class ini. Yang berikut ada proses pemasaran. Jadi kami melakukan proses pemasaran ini di TikTok, di Threads, dan di postingan Instagram. Dan selanjutnya adalah proses pemasaran yang kami lakukan untuk Campus Language Course. Kami memanfaatkan media sosial utamanya yaitu Instagram. Selama 2 hari kami menjalankan iklan berbayar dengan hasil yang cukup efektif. Iklan kami berhasil menjangkau 1.188 akun yang mendapatkan total 1.690 tayangan. Ada 56 orang yang mengunjungi profil kami, dia memutuskan untuk mengikuti kami. Total biaya iklan yang dikeluarkan sebesar Rp32.900 dengan biaya perkunjungan profil sekitar Rp588. Ini menunjukkan bahwa kampanye cukup efisien dari segi anggaran. Selain itu, kami juga mencatat adanya 22 interaksi, terdiri dari 17 suka, 4 penyimpanan, dan 1 kali dibagikan. Meskipun belum ada komentar, namun engagement ini menunjukkan adanya ketertarikan dari audiens terhadap konten yang kami tampilkan. Next. Baik, selanjutnya ada proses pemasaran juga. Di sini dari jangkauan iklan tersebut, daerah yang dijangkau yang paling teratas di sini bisa dilihat adalah Jakarta. Kemudian yang kedua ada Jawa Barat. Kemudian yang ketiga ada Jakarta Timur. Jawa Timur. Kemudian yang keempat ada Jawa Tengah. Dan terakhir ada Banten. Dengan presentase 21% untuk Jakarta, Jawa Barat 19%, Jawa Timur 13%, Jawa Tengah 10%, Banten 7%.
Kemudian untuk jenis kelamin yang paling dominan yang muncul iklan di akun-akun mereka adalah perempuan dengan perolehan 67,1% dan juga 31,2% untuk laki-laki. Kemudian untuk rentang usia yang paling tinggi ada di 25 sampai 34 tahun dengan presentase 45%. Yang kedua ada usia 18 sampai 24 tahun dengan presentase 35%. Yang ketiga ada di usia 35 sampai dengan 44 tahun di presentase 13%. Kemudian yang keempat 45 sampai dengan 54 tahun presentasinya 5%. Yang keenam yang kelima 55 tahun sampai dengan 64 tahun 1%, dan yang terakhir ada 65, jadi lebih dari 65 tahun 1%. Di sini ada perbandingan jangkauan konten yang menggunakan iklan dan juga tidak menggunakan iklan. Jadi trial class ini kita menggunakan iklan berbayar, capaian tayangannya untuk total keseluruhan adalah 2064 tayangan. Kemudian yang tidak menggunakan iklan hanya 57, 55, 43, 10, dan juga 9 tayangan. Yang berikut ada pengeluaran dari trial class. Yang pertama dari Instagram Ads, itu pengeluarannya 2 hari sekitar Rp37.047. Yang kedua untuk Zoom Premium 1 hari dengan nilai Rp18.000. Totalnya Rp55.047. Jadi pengeluaran per orang yang dibagi oleh kami 3 ini masing-masingnya kami 19.500. Jadi totalnya 19.500 dikali 3 jadi 58.500, dan sisa pengeluarannya Rp3.453. Ini dokumentasi pas trial class pada Sabtu tanggal 28 Juni 2025 pukul 10 sampai 11.50, diikutin sebanyak 10 orang. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada saran atau masukan, dipersilakan. Oke, terima kasih kelompoknya Kak Fadila. Luar biasa sekali ya. Ini ya. Kursus bahasa Jepang ya, ini ya Kak? Iya, betul Ibu. Iya. Kemarin Hari Sabtu kemarin ya. Kemarin sudah praktik. Iya, betul. Aduh, ya, praktik membaca, kita baru-baru praktik membaca, itu cukup seru. Iya, kalau nggak biasa mah nggak paham nih. Ini apa tulisannya, ini aneh. Ya, mungkin kalau pertama mungkin kelas dasar ya, kita belajar dulu hurufnya ya. Betul, kita belajar. Jadi Kenal dulu karena for hurufnya. beginner ini khusus untuk yang kemarin trial class itu, Bu. Yang huruf Jepang. Iya. Iya. Itu pertama harus tahu dulu hurufnya, apal dulu hurufnya. Itu bukan Iya, A, B, C, D begitu ya hurufnya ya, beda ya? Iya, betul. Jadi beda, ada goresan yang beda-beda juga. Iya, Karena kan bukan ada 3 jenis A, ya. B, C, D bukan ya. Ya, oke, luar biasa sekali ini ya Kak Fadila dan teman-teman dikembangkan ini usahanya ini ya untuk kursus ya, lembaga kursus ya bahasa Jepang ya. Sudah ada yang mulai daftar belum nih Kak? Kalau untuk pendaftaran belum sih, Bu. Tapi kemarin ada beberapa teman saya yang coba tanya, itu kelasnya dibuka lagi nggak gitu. Ada kelas lanjutan untuk trial class enggak gitu. Terus saya bilang untuk trial class belum ada, tapi ini karena untuk laporan aja gitu. Oh ya, coba diseriusi, itu sudah ada yang berminat. Saya juga lah mau daftar, kursusnya berapa ini kira-kira sebulan? Atau per paket kalau untuk aja pemula gimana? tadi Bu, kalau untuk pemula yang ini, yang
karena for beginner yang tadi yang 80.000 ini untuk kelas reguler. Kalau private-nya 100.000 itu per bulan. Karena ini hanya belajar huruf bahasa Jepang, jadi cukup dalam 1 bulan aja. 1 bulan tuh berapa kali pertemuan? 6 kali pertemuan. 1 bulan 6 kali pertemuan, ini berapa orang kalau reguler? Kalau reguler maksimal 10 orang. Karena kalau misalnya kebanyakan kurang ini, Bu. Kurang Efektif. yang efektif ya. Kalau private-nya, private satu ya, satu orang ya. Sama, iya. 1 orang. 1 orang 100.000. 6 kali juga sebulan. 6 kali pertemuan. Iya, betul. Betul. Berapa Ini jam? udah praktik. Ini per jam. 1 jam. 1 jam? Iya, 1 jam. 1 jam itu sudah, waduh, nyut-nyutan sekali ini hurufnya belajar. Huruf yang ruwet. Tapi karena belum terbiasa ya. Kalau udah biasa nih, Iya, betul. lancar kayak gitu ya. Ya. Oke, kemudian ini apa bedanya? Ini kelas ini ya? Yang Yang Sokyu atas 1 sama Sokyu 2, Bu. Sokyu 1, Sokyu 2 ini apa bedanya? Ya, kalau Sokyu 1 ini gampangnya level basicnya. Kalau Sokyu 2 ini lanjutan dari Sokyu 1, jadi elementerinya. Jadi kelas di atas basic gitu. Jadi ini udah masuk ke tata bahasa. Kenapa itu? Oh gitu ya. Dimulai kapan Ya. kursusnya? Dipromosikan, diseriusi maksudnya, diseriusi ini bisnisnya, usahanya enggak. Jadi enggak cuma untuk tugas di mata kuliah ini saja gitu. Karena ini kan prospeknya bagus nih. Kan ya, siapa tahu mahasiswa ada yang berminat ke Jepang gitu kan ya, belajar gitu ya. Yo, siapa yang mau minat belajar bahasa Jepang, yang mau bekerja di Jepang gitu ya. Kursus dulu bahasa Jepang. Itu dipromosikan dong. Iya, Ibu. Karena kalau misalnya benar-benar mau melaksanakan untuk bisnis ini, kita harus persiapkan dengan matang juga dari segi materinya juga, kemudian penyusunan modul-modulnya ya, modulnya harus disiapkan betul. nih Kak. Ya, jadi nggak bisa langsung gitu kan. Iya, untuk tipe basic siapkan dulu modulnya apa saja, ya kan. Kemudian yang Sokyu 1, Sokyu 2 modulnya apa harus disiapkan, gitu kan. Betul, Ibu. Ya, oke. Dan pengajarnya nggak cuma 1, nanti kalau Kak Fadila berhalangan siapa penggantinya kan harus disiapkan. Iya, betul, harus ada tim, minimal 2. Ada timnya gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau kita sudah bayar, misalnya yang private terutama ya kan ya, udah bayar gitu kok nggak hadir gitu kan. Jangan sampai konsumen juga dirugikan. Betul, Ibu. Ya, oke. Ada yang lain, ada yang mau ngasih saran, masukan, ataupun ada yang mau sharing di sini? Ada nggak? Atau cukup? Ya, oke. Kalau nggak ada, untuk kelompok berapa nih? Kelompok 6 ya, Kak? Kelompok 3, Ibu. Kelompok 3, oke, saya kasih nilai 98. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Semoga dikembangkan ya. Usahanya terus berkembang dan sukses selalu untuk kelompok 3. Amin, terima kasih. Ya, oke.